Salam sehat bagi kita semua. Kali ini tema diskusi kita saya beri judul Nietzsche, Adolf Hitler Jerman, dan kultur hegemonik. Adolf Hitler pernah berkata, tidak seorang pun yang mampu memimpin di Jerman, kecuali aku. Kata-kata seperti itu pasti menghipnotis rakyat Jerman yang saat itu sedang dilanda rasa malu akibat perjanjian Versailles, penistaan akibat kekalahan perang. Rakyat banyak ketika itu merindukan seorang pemimpin yang dapat membangkitkan kekuatan Jerman. Dan Hitler yang tampil di panggung politik disambut rakyat banyak bak utusan yang turun dari langit. Hitler dan Jerman memproklamirkan diri menjadi Über alles, yang terunggul dari semua bangsa Eropa. Kultur hegemonik Jerman itu menumpuk di dalam diri Hitler, si Führer itu, memimpin Jerman secara militeristik, lalu menginvasi negara-negara Eropa pada tahun 1930-an hingga 1944. Hanya Hitler yang dianggap mampu memimpin benua Eropa. Bangsa Jerman dianggap lebih baik dari bangsa-bangsa lain yang ada di Eropa pada saat itu. Über alles sebenarnya sepotong kotoran kecil yang menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Tampaknya pengaruh kuat pemikiran Nietzsche lah yang sedikit banyak membentuk kultur hegemonik Jerman. Ras Arya Jerman dianggap unggul dari semua ras yang ada, termasuk dari ras Semit. Kultur baru dibangun dari puing-puing kekalahan perang, pesimisme, ketakutan, krisis modernitas Jerman. Keberagaman pun dianggap sebagai ancaman. Kemurnian darah ras Arya pun harus dijaga. Caranya dengan menyingkirkan kaum Yahudi yang keberadaannya dianggap sebagai polusi rasial. Antisemitisme dan kultur pesimisme Jerman bercokol kuat di kepala para pemikir konservatif dan revolusioner Jerman yang dihubungkan dengan pemikiran Friedrich Nietzsche muda. Tak terkecuali ternyata Hitler juga menjadi seorang pengagumnya Nietzsche. Dia pernah mengirimi Mussolini kumpulan karangan Nietzsche sebagai hadiah bagi seorang teman baik. Pemikiran-pemikiran Nietzsche berbahaya karena membahayakan manusia itu sendiri. Perbudakan dianggapnya sebagai bagian inti dari kultur. Kekristenan dianggap sebagai gerakan konter yang dekaden. Dan demokrasi dianggap lahir dari pencampuran darah antara tuan dan budak. Resentment atau resentiment sebagai peruntuhan nilai-nilai yang bersangkut paut dengan mental pembalasan dendam untuk bangkit dari rasa malu, rasa sakit, dan penderitaan. Apa-apa yang dianggap musuh sebagai benar harus dinyatakan sebagai salah. Nilai-nilai musuh yang dianggap kuno harus diganti dengan nilai-nilai baru seperti hasrat berkuasa dan penyembahan diri sebagai yang ilahi. Dalam The Antichrist, ia menggagasi ide genosida, sebab ia berpikir bahwa yang lemah dan yang gagal harus binasa atau dibinasakan. Paham hegemonistik Nazi ternyata turut memengaruhi beberapa teolog Jerman. Teolog Protestan Jerman paling top berada di bawah pengaruh Nazi: Paul Althaus, Gerhard Kittel, dan Emanuel Hirsch. Kittel misalnya bergabung dengan Partai Nazi pada tahun 1933. Ia berupaya membuktikan bahwa kaum Yahudi sangat haus kekuasaan. Haus kekuasaan Yahudi disebabkan nasib mereka yang pernah terbuang dan tersingkir. Rasa haus itu bermasalah dan harus segera diatasi. Kaum Yahudi lalu diberi status sebagai tamu di Jerman. Althaus yang 30 tahun menjadi presiden Luther Society sangat senang
ketika Nazi berkuasa pada tahun 1933. Peristiwa itu dia anggap sebagai anugerah dan keajaiban Allah. Dan Hitler dianggap sebagai orang saleh yang harus ditaati semua orang Kristen. Totalitarianisme dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang cocok. Dan militerisme pun diyakini sebagai alat untuk kebangkitan nasional. Hirsch yang pernah menjadi dekan Fakultas Teologi di Göttingen pada tahun 1930-an menamai Hitler sebagai utusan dari surga, pemimpin Kristen. Ia bergabung dengan partai Nazi, lalu menjadi anggota pendukung SS. Bekerja sama dengan Kristen Jerman dan Menteri Pendidikan Nazi, dia menentang Confessing Church yang dipimpin Karl Barth dan Dietrich Bonhoeffer. Sejarah mencatat bahwa di era kepemimpinan Hitler, sebanyak kurang lebih 7 juta kaum Yahudi di Holocaust lewat program solusi akhir pemurnian ras. Belajar dari sejarah, kita harus mengakui bahwa pernyataan hanya aku Tuhan hanyalah mitos yang tidak perlu, yang harus kita singkirkan dari semua pemikiran dan kultur kehidupan manusia.